Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara menghitung harta warisan agar tepat diterima oleh masing-masing ahli warisnya, terutama dalam peristiwa atau kasus rad dan aul. Dalam ilmu faraid, menambah angka penyebut agar menjadi sama dengan pembilangnya ini disebut aul. Sedangkan mengurangi angka penyebut agar menjadi sama dengan pembilangnya disebut rad. Kasus seperti ini akan terjadi kepada keadaan kedua keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya sebagai berikut. Keluarga pertama, kasus rad. Pada suatu hari, seorang perempuan meninggal dunia. Harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 25 juta rupiah. Biaya pengurusan jenazah sebesar 5 juta rupiah. Dia meninggalkan 2 orang anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal, nenek dari ibu, nenek dari ayah, dan bibi dari ibu. Berapakah harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang ditinggalkan oleh perempuan tersebut? Mari kita hitung. Pertama kali kita tentukan saudara-saudaranya yang ditinggalkan. 1, 2 anak perempuan. Kedua, ada ibu. Ketiga, ada cucu perempuan. Keempat, ada nenek dari ibu. Kelima, ada nenek dari ayah. Dan keenam, ada bibi dari ibu atau saudara perempuan ibu si mayat. Lalu harta yang ditinggalkan sebesar 25 juta rupiah dikurangi biaya pengurusan jenazah sebesar 5 juta rupiah, sehingga harta yang ditinggalkan berjumlah 20 juta rupiah. Kedua, tentukan ahli warisnya dan ahli waris yang dapat bagian. Pertama, 2 anak perempuan ini adalah ahli waris. Dia dapat bagian sebesar 2/3 harta. Yang kedua, ada ibu. Ibu merupakan ahli waris. Dia dapat bagian 1/6. Dikarenakan ada anak. Kalau tidak ada anak, ibu tentu mendapatkan 1/3. Lalu yang ketiga, ada cucu perempuan. Dia juga ahli waris, namun terhalang oleh 2 anak perempuan. Yang keempat, ada nenek dari ibu. Dia juga ahli waris, namun terhalang oleh ibu. Yang kelima, ada nenek dari ayah. Dia juga ahli waris, namun dia terhalang oleh ibu. Dan yang keenam, ada bibi dari ibu atau saudara perempuan ibu si mayat. Dia bukan ahli waris. Setelah kita tentukan ahli warisnya dan bagiannya, maka ketiga, mulai kita menghitung dengan ketentuan jika tidak ada asobah, maka perhitungan harus dicari KPK dari penyebut terlebih dahulu. Ingat bahwa penyebut itu adalah yang di bawah. Jika ada asobah, maka perhitungan bisa dilakukan langsung. Karena ahli waris tidak ada asobah, maka perhitungan harus dicari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebut tiap-tiap bagian ahli waris. Bagian ahli waris yang pertama, 2 anak perempuan
sebagai ahli waris dapat bagian 2/3, yang mana penyebutnya adalah 3, dan KPK-nya 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, terus menerus ditambah 3. Yang kedua ada ibu. Dia ahli waris yang dapat bagian 1/6, yang mana penyebutnya adalah 6. Maka KPK-nya kita runtutkan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, terus ditambah 6. Maka KPK atau kelipatan dari 3 dan 6 yang terkecil juga sama, adalah 6. Kemudian penyebut dari bagian 2 anak perempuan dan ibu dirubah keduanya menjadi 6. Maka bagian masing-masing untuk 2 anak perempuan 2/3 menjadi 4/6, dan ibu tetap 1/6 karena penyebutnya sudah 6. Lalu dijumlahkan dengan syarat hasil penjumlahannya penyebut harus disamakan dengan pembilang untuk langsung bisa dihitung warisannya masing-masing. Jika kita jumlahkan 4/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Karena penyebut yaitu 6 berbeda dengan pembilang yaitu 5, maka penyebut harus diturunkan atau rad 1 angka menjadi 5 agar sama dengan pembilangnya. Maka bagian ibu dan kedua anak perempuan penyebutnya harus dirubah menjadi 5. Dengan demikian, bagian 2 anak perempuan adalah 2/3, sama dengan 4/6 menjadi 4/5. Dan bagian ibu adalah 1/6 menjadi 1/5. Dan kalau dijumlahkan akan sama penyebut dengan pembilangnya, yaitu 5/5. Karena hasil penjumlahan penyebut sama dengan pembilang, maka perhitungan sudah bisa dilaksanakan. Dengan demikian, bagian masing-masing adalah yang pertama 2 anak perempuan, yaitu 4/5 kali harta, sama dengan 4/5 kali 20 juta rupiah, sama dengan 16 juta rupiah. Jadi, masing-masing anak perempuan mendapatkan 8 juta rupiah. Sedangkan ibu, bagiannya adalah 1/5 kali harta. Maka 1/5 dikali 20 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Itulah perhitungan warisan dengan perhitungan rad, atau mengurangi penyebut dari tiap-tiap ahli waris yang dapat bagian. Dengan demikian, harta akan habis dibagikan tepat ke ahli warisnya. Itulah tata cara berhitung harta warisan peristiwa rad. Kemudian, keadaan keluarga yang kedua kasusnya adalah kasus awal. Misalnya, seorang laki-laki meninggal dunia. Ia meninggalkan istri, ibu, 2 orang saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki seayah. Harta yang dia tinggalkan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah adalah 13 juta rupiah. Berapakah harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang dia tinggalkan? Mari kita hitung. Pertama kali kita tentukan orang yang dekat dan saudara-saudaranya yang ditinggalkan. Pertama ada istri, kedua ada ibu, yang ketiga ada 2 saudara perempuan kandung, yang keempat ada saudara laki-laki seayah,
lalu hartanya sebanyak 13 juta rupiah. Kedua, tentukan ahli warisnya dan ahli waris yang dapat bagian. Pertama, istri. Dia adalah ahli waris, bagiannya 1/4, dikarenakan tidak ada anak atau cucu. Terkemudian, ibu adalah ahli waris, bagiannya 1/6, karena ada 2 saudara perempuan kandung. Terkemudian yang ketiga ada 2 saudara perempuan kandung, bagiannya 2/3. Sedangkan saudara laki-laki seayah, dia terhalang oleh saudara perempuan kandung. Dengan demikian, ahli waris yang dapat bagian adalah 3 orang, atau 4 orang dengan 2 saudara perempuan kandung, lalu istri dan ibu. Lalu ketiga, mulailah menghitung. Dengan ketentuan, jika tidak ada asobah, maka perhitungan harus dicari KPK dari penyebut terlebih dahulu, sebagaimana kasus yang pertama. Jika ada asobah, maka perhitungan bisa dilakukan langsung. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada asobah. Karena ahli waris tidak ada asobah, maka perhitungan harus dicari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebut tiap-tiap bagian ahli waris. Maka bagian ahli waris yang pertama istri adalah 1/4, penyebutnya adalah 4, sedangkan KPK-nya 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Lalu ibu, bagiannya 1/6, penyebutnya adalah 6, KPK-nya 6, 12, 18, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, 2 saudara perempuan kandung, bagiannya 2/3, penyebutnya adalah 3, KPK-nya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Maka KPK atau kelipatan dari 4, 6, dan 3 yang terkecil juga sama adalah 12. Kemudian, penyebut dari bagian masing-masing ahli waris dirubah semuanya menjadi 12. Maka bagian istri adalah 1/4 menjadi 3/12. Bagian ibu adalah 1/6 menjadi 2/12. Dan bagian 2 saudara perempuan kandung adalah 2/3 menjadi 8/12. Setelah itu dijumlahkan dengan syarat hasil penjumlahannya penyebut harus disamakan dengan pembilang untuk langsung bisa dihitung warisannya masing-masing. Maka kita jumlahkan 3/12 ditambah 2/12 ditambah 8/12 sama dengan 13/12. Karena penyebut yaitu 12 berbeda dengan pembilangnya yaitu 13, maka penyebut harus dinaikkan atau awal satu angka menjadi 13 agar sama dengan pembilangnya. Maka bagian masing-masing ahli waris penyebutnya harus dirubah menjadi 13. Dengan demikian, bagian istri adalah 3/12 menjadi 3/13. Bagian ibu 2/12 menjadi 2/13. Dan bagian 2 saudara perempuan kandung adalah 8/12 menjadi 8/13. Dan kalau dijumlahkan akan sama penyebut dengan pembilangnya yaitu 13/13. Karena hasil penjumlahan penyebut sama dengan pembilang,
maka perhitungan sudah bisa dilaksanakan. Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris itu adalah yang pertama istri 3/13 kali harta, sama dengan 3/13 kali 13 juta rupiah, sama dengan 3 juta rupiah. Itu adalah bagian istri. Lalu yang kedua bagian ibu adalah 2/13 kali harta, sama dengan 2/13 kali 13 juta rupiah, sama dengan 2 juta rupiah bagian ibu. Dan dua saudara perempuan kandung bagiannya 8/13 kali harta, sama dengan 8/13 kali 13 juta rupiah, sama dengan 8 juta rupiah. Maka masing-masing dapat 4 juta rupiah. Itulah perhitungan warisan dengan perhitungan aul, atau menambah penyebut dari tiap-tiap ahli waris yang dapat bagian agar sama dengan pembilangnya. Dengan demikian, harta akan habis dibagikan tepat ke ahli warisnya. Itulah saudara-saudaraku semuanya, para pencari ilmu dan para pecinta ilmu, tata cara dalam perhitungan ahli waris dalam kasus aul dan rad. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.